Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlas fil qawli wal amal wa waffiqna lima tuhibbuhu wa tardahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang diberikan kepada kita semua. Nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, dan berbagai nikmat lain yang tidak bisa kita hitung. Wabil khusus pagi ini Allah Subhanahu wa taala memberi kita taufik, pertolongan untuk melangkahkan kaki dari rumah kita ke masjid, sholat subuh berjamaah, kemudian kita lanjutkan membaca al-ma'thurat, dan insyaallah kita bertalabul ilmi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada segenap keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah, pada pagi hari ini saya akan membahas tema yang sangat penting untuk kehidupan kita, berhubungan dengan kita semua, yaitu merencanakan akhir yang indah, meraih husnul khatimah. Setiap perjalanan pasti ada akhirnya. Setiap cerita pasti ada endingnya. Hidup kita juga demikian. Kita sudah lahir, tumbuh, besar, dewasa, sebagian sudah menua. Pada akhirnya kita akan mengakhiri hidup kita ini. Bagaimana kita ingin akhir hidup kita dicatat? Apakah kita sudah siap untuk menghadapi ketika tamu terakhir kita datang, yaitu malakul maut? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung pada akhirnya. Ada orang yang mengakhiri hidupnya dengan husnul khatimah, ada yang mengakhiri hidupnya dengan su'ul khatimah. Kita tidak bisa memastikan apakah nanti bisa mengakhiri hidup kita dengan husnul khatimah atau su'ul khatimah. Kita tidak bisa memastikan apakah saudara kita, tetangga kita, teman kita yang sehari-hari bersama kita juga mengakhiri hidupnya dengan husnul khatimah atau su'ul khatimah. Akan tetapi kita bisa merencanakan, mengupayakan. Husnul khatimah adalah ketika seseorang meninggal dunia
dalam keadaan beriman dan kehidupannya diakhiri dengan amal kebaikan. Tadi dibacakan oleh saudara kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian meninggal dunia, jangan kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Apa ada orang yang mati dalam keadaan tidak muslim? Sangat banyak. Apakah ada orang yang tadinya rajin ke masjid kemudian mati dalam keadaan tidak muslim? Ada. Bahkan di zaman Rasulullah SAW, Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah bercerita, Rasulullah di dalam majelisnya itu bersabda, aku melihat gigi geraham salah seorang dari kalian di neraka jahanam sebesar gunung Uhud. Ini Rasulullah yang bersabda begitu, dan di sekitarnya adalah murid-murid beliau. Salah seorang dari kalian gigi gerahamnya di neraka jahanam sebesar gunung Uhud. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu memperhatikan satu persatu orang yang ada di majelis itu, mungkin di dalam sebuah halaqah begitu ya, yang ketika itu hadir di majelisnya Rasulullah. Dia lihat fulan sudah meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, tanda-tandanya begitu. Fulan meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Fulan semua sudah meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Abu Hurairah masih hidup. Satu lagi orang yang masih hidup bernama Rajjal bin Unfuah. Rajjal bin Unfuah ini orangnya berilmu dan konon banyak hafalan Al-Qur'annya, termasuk qari. Abu Hurairah jadi berpikir, kira-kira siapa di antara kita ini yang akan gigi gerahamnya di neraka jahanam sebesar gunung Uhud. Tentu saja Abu Hurairah sudah deg-degan. Jangan-jangan saya, jangan-jangan kalau dia kok juga orangnya soleh. Ternyata terjadi peristiwa setelah Rasulullah SAW wafat, terjadi perang Yamamah. Perang Yamamah ini Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menghadapi seorang nabi palsu namanya Musailimah Al-Kadzab atau Musailamah Al-Kadzab. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq ingin mengirimkan utusan atau delegasi untuk berbicara kepada Musailamah Al-Kadzab. Kebetulan Musailamah ini dari Bani Hanifah. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memilih Rajjal bin Unfuah untuk menjadi duta, menjadi perantara yang akan berbicara kepada Musailamah Al-Kadzab. Kebetulan Rajjal bin Unfuah juga berasal dari Bani Hanifah, maka diutus untuk menjadi juru runding. Barangkali Musailamah Al-Kadzab mau bertobat. Ketika bertemu dengan Musailamah Al-Kadzab, Musailamah justru menawarkan kedudukan kepada Rajjal bin Unfuah ini. Kamu di sana apa kedudukanmu? Mendingan kamu bergabung dengan kami saja. Saya dari Bani Hanifah, kamu dari Bani Hanifah. Nanti kamu saya jadikan orang yang memiliki kedudukan bersama kami begitu. Akhirnya ternyata Rajjal bin Unfuah ini membelot dan murtad.
Na'udzubillahi min dzalik. Dia pernah duduk di majelis Rasulullah bersama para sahabat. Pada akhirnya murtad, kemudian ikut dalam perang Yamamah dan dia tewas di situ di perang Yamamah. Meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersyukur, alhamdulillah, berarti saya mudah-mudahan bukan saya, kan begitu. Karena Rasulullah bersabda pasti benar. Kalau orang yang pernah duduk di majelis Rasulullah saja bisa mengakhiri hidupnya dengan setragis itu, apakah kita merasa aman bahwa kita pasti akan mengakhiri hidup kita dengan husnul khatimah? Tentu tidak bisa memastikan kita. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, husnul khatimah menurut para ulama, berdasarkan kajian-kajian yang saya baca, ada beberapa tanda-tanda orang mengakhiri hidupnya dengan husnul khatimah. Di antara tanda-tanda yang nyata seseorang meninggal dalam keadaan husnul khatimah adalah dia mengakhiri hidupnya dengan ucapan kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia meninggal dunia setelah mengucapkan itu. Kalau orang meninggal dunia setelah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka dia itu merupakan tanda husnul khatimah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, maka dia pasti masuk surga. Di antara tanda husnul khatimah yang lain adalah orang meninggal dahinya berkeringat. Di antara tanda-tanda lain husnul khatimah, apabila dia seorang muslim dan menjaga iman Islamnya, kemudian dia meninggal di hari Jumat atau di malam Jumat, insya Allah itu adalah pertanda husnul khatimah. Dan dia dibebaskan atau dihindarkan dari fitnah kubur, sebagaimana dalam hadis-hadis disebutkan. Tanda-tanda husnul khatimah yang lain adalah siapa yang di akhir hidupnya dalam keadaan beramal soleh. Jadi kita sekarang beramal soleh. Pagi ini alhamdulillah subuh berjamaah. Rasulullah SAW bersabda, man sallas subha fi jama'atin fahuwa fi dhimmatillah. Siapa yang sholat subuh berjamaah, dia dijamin oleh Allah. Apa artinya dijamin di situ? Artinya kalau dia meninggal hari itu, maka dia akan masuk surga. Man shallas subha fi jama'atin fahuwa fi dhimmatillah. Siapa sholat subuh berjamaah, dia dalam jaminan Allah, dia masuk surga kalau meninggal dunia. Kalau ada orang membunuhnya, berarti dia nanti akan berurusan dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat, orang yang membunuh itu. Kalau ada orang menyakiti dia, berarti dia akan berurusan dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan Allah Subhanahu wa taala, karena dia menyakiti orang yang dalam jaminan Allah. Maka salah satu cara kita untuk mendapatkan husnul khotimah bisa menjaga sholat subuh berjamaah setiap hari di masjid. Insya Allah Bapak Ibu ya, insya Allah mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Idza aradallahu bi'abdihi khairan yasta'miluh." Qalu kaifa yasta'miluh? Qala yuwaffiqhu li'amalin salih thumma yaqbiduhu alaihi. Apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan pada seorang hamba, maka Allah akan menggunakannya. Para sahabat bertanya,
wahai Rasulullah, apa yang dimaksud Allah menggunakan hambanya? Allah memberinya taufik, kata Rasulullah SAW menjawab, Allah memberikan taufik, menolongnya, membantunya, memudahkannya untuk beramal soleh. Kemudian Allah mewafatkannya dalam keadaan beramal soleh itu. Dia baca Al-Quran, meninggal dunia. Dia lagi sujud, ada tetangga saya itu, bapak lagi sujud, sudah meninggal dunia. Ada orang yang sedang mengajar, meninggal dunia. Atau ada orang yang sedang beramal soleh lainnya, meninggal dunia. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu meninggalnya lagi ngimami salat subuh. Salat subuh. Memang doanya Umar bin Khattab supaya diwafatkan di kota Madinah dan diwafatkan dalam keadaan syahid, ya kan? Mati syahid. Ya Allah, berilah aku karunia kematian syahid dan berilah aku karunia kematian di kota nabimu ini. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya. Dia wafat ketika mengimami salat subuh, dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Abu Lu'lu'ah al-Majusi ini orang Majusi, memang dia orang Persia, tidak beriman. Jadi dia sudah lama dendam kepada Umar bin Khattab karena Persia ini kerajaan besar. Yang meruntuhkan kerajaan Persia ini ya Umar bin Khattab ini. Jadi dia punya dendam dengan Umar bin Khattab. Sebulan penuh namanya Abu Lu'lu'ah ini mengasah pisau. Dia adalah seorang pandai besi. Dia seorang budak. Budak ini milik seorang sahabat juga namanya Mughirah bin Syu'bah. Suatu ketika Umar bin Khattab berkeliling kota Madinah, dilihat Abu Lu'lu'ah ini sedang membuat pisau bermata dua. Jadi ke kanan ini pisau, ke kiri juga pisau. Diasah tiap hari. Dia mengasah itu sambil memberi racun setiap hari selama 1 bulan. Umar bin Khattab tidak tahu kalau itu sedang diberi racun atau bagaimana. Umar bin Khattab hanya bertanya, wahai Abu Lu'lu'ah, apa yang sedang kamu lakukan? Oh, saya akan membuat berita besar. Umar bin Khattab sudah membatin ada sesuatu pada orang ini. Ternyata berita besar yang dia buat itu adalah suatu pagi di subuh dia membawa pisaunya itu tadi melewati shaf, orang-orang lewat, dibunuhnya Umar bin Khattab, ditikam di perutnya sampai keluar ususnya. Beberapa sahabat mencoba menangkap, juga tertusuk oleh pisaunya Abu Lu'lu'ah itu. 12 sahabat meninggal dunia. Akhirnya ada seorang sahabat melemparkan selendangnya ke kepalanya Abu Lu'lu'ah itu. Begitu selendang terkena di kepalanya, Abu Lu'lu'ah menusukkan pisaunya ke lehernya sendiri. Abu Lu'lu'ah mati dalam keadaan su'ul khatimah. Umar bin Khattab wafat dalam keadaan husnul khatimah. Sama-sama tinggal di Madinah. Satunya Majusi, satunya Muslim, dan menjaga iman Islamnya. Begitulah ketika ditusuk kemudian pingsan Umar bin Khattab. Kemudian beliau siuman, dia bertanya, apakah orang-orang sudah sholat? Sudah sholat. Siapa yang membunuhku? Yang membunuhmu Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Kata Umar bin Khattab, alhamdulillah yang menjadikan pembunuhku orang yang tidak pernah sholat. Nanti saya mau bersengketa di hadapan Allah melawan orang yang tidak sholat. Misalnya ditanya oleh Allah, kenapa kamu membunuhnya? Kan orang membunuh pasti ditanya kenapa dia membunuh, kenapa dibunuh, apa masalahnya, apa Umar bin Khattab ada masalah kok dibunuh.
tidak ada masalah. Alhamdulillah yang membunuhku adalah orang yang tidak sholat. Jadi sholat bagi Umar bin Khattab merupakan perkara yang sangat penting. Bahkan dalam suatu ketika Umar bin Khattab itu pernah mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, inna min ahammi umurikum as-salah, faman dhayya'aha fahuwa lima siwaha adya. Ini di hadapan gubernur, di hadapan panglima perang, di hadapan pejabat-pejabat pemerintahannya, karena Umar bin Khattab ini seorang khalifah. Dia di hadapan pemimpin-pemimpin kaum muslimin, di hadapan menteri-menteri, di hadapan sahabat-sahabat besar, di hadapan majelis syuranya, di hadapan panglima-panglima perangnya mengatakan, kalian ini ngurus urusan besar, tetapi tidak ada urusan yang lebih besar daripada salat. Begitulah Umar bin Khattab menganggap salat begitu penting, dan beliau wafat dalam keadaan melaksanakan salat subuh. Menjelang subuh beliau menjelang wafatnya minta ditayamumkan kemudian salat subuh. Demikianlah salah satu cerita. Utsman bin Affan menantu Rasulullah. Kalau Umar bin Khattab itu mertuanya Rasulullah. Kalau Utsman bin Affan menantunya Rasulullah. Dua orang putri beliau dinikahkan dengan Utsman bin Affan. Ketika salah satunya meninggal, kemudian dinikahkan dengan putrinya yang lain. Ini sahabat luar biasa. Tidak ada sahabat yang jadi menantu Rasulullah sampai dua putrinya dinikahkan dengan. Tentu tidak bersama ya. Satu putrinya meninggal, kemudian dinikahkan dengan putrinya yang lain. Utsman bin Affan ini sahabat yang sangat istimewa. Beliau meninggal dalam keadaan apa? Dalam keadaan membaca Al-Quran, dalam keadaan puasa. Utsman bin Affan itu meninggalnya dalam keadaan membaca Al-Quran, dalam keadaan puasa. Beliau seorang khalifah juga. Di akhir hidupnya ada pemberontakan besar, fitnah besar. Tentu saja Utsman bin Affan sebenarnya tidak bersalah, tetapi namanya fitnah. Beliau dituduh nepotis, suka milih-milih orang dekatnya untuk menjadi pejabat gitu. Konon begitu. Sehingga terjadi protes besar. Banyak yang protes. Ketika orang-orang protes di hadapan di Madinah ya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menawarkan kepada kepada Utsman bin Affan, bagaimana kalau kami tumpas saja itu para pemrotes itu. Kata Utsman bin Affan, aku tidak ingin darah kaum muslimin tertumpah karena aku. Jadi beliau tidak mau menumpahkan darah kaum muslimin itu. Beliau memilih bersabar di dalam rumah. Orang-orang yang berprotes itu sampai tidak memperkenankan dia keluar rumah, mau minum aja nggak bisa. Utsman bin Affan pada waktu itu berpuasa, kemudian membaca Al-Quran, kemudian beliau dibunuh oleh kelompok pemberontak Khawarij ya, dibunuh oleh mereka dalam keadaan baca Quran, dalam keadaan puasa. Membaca Quran itu kebiasaannya Utsman bin Affan. Beliau biasa menghatamkan Quran sepekan sekali. Jadi beliau dalam sholatnya menghatamkan Al-Quran sepekan sekali. Makanya ketika beliau menjelang wafat, yang terpikir terakhir adalah bukan nyari macam-macam. Beliau ambil mushaf membaca Quran, dan ketika beliau dibunuh oleh pemberontak itu, darah tertumpah ke Quran itu. Konon darah itu tertumpah pada mushaf beliau yang pada kalimat wal yatalattaf wa la yushirun nabikum ahada. Kalau di mushaf dulu, di mushaf Indonesia, di wal yatalattaf itu ditulis merah ya Pak ya, nggih, ditulis merah biasanya.
atau tebal. Itu memang darahnya Utsman tumpah di ayat itu. Begitu ceritanya. Banyak cerita-cerita husnul khatimah, su'ul khatimah. Ada orang yang akan banyak kalau kita ceritakan. Tapi yang penting bagi kita bagaimana kita ini bisa merencanakan husnul khatimah. Kita berharap Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Bapak Ibu sekalian, untuk mengusahakan husnul khatimah, kita perlu berusaha sungguh-sungguh. Saya yakin Bapak Ibu, saudara-saudara ini termasuk orang yang sungguh-sungguh bekerja keras. Biasanya orang suka bekerja keras. Kalau petani bekerja keras, pagi-pagi berangkat ke sawah, sudah mencangkul, mengairi, mulai menanam, memupuk, merawat, membuang rumput dan sebagainya sampai mendapatkan hasil yang baik. Yang pegawai, yang pekerja buruh pagi sudah berangkat ke pabrik, kemudian pulang menjelang malam, sudah sore, kadang-kadang pakai lembur. Kenapa? Karena ingin sukses dalam kehidupan dunia. Nah, kita sedang memburu kesuksesan di akhirat untuk mendapatkan husnul khatimah. Maka kita harus lebih sungguh-sungguh daripada ketika ingin mendapatkan kesuksesan di dunia. Kita jaga kesehatan kita, kita olahraga, kita jaga makanan-makanan sehat. Mungkin begitu Bapak Ibu. Apalagi kalau mungkin umur-umur di atas 40, di atas 50, Bapak Ibu ini mungkin mulai kadang-kadang sudah mulai kesemutan kakinya, keringgingan, kadang-kadang ya itu pasti berpikir bagaimana menjaga kesehatan. Tapi kan sesehat-sehatnya kita pasti akan meninggalkan dunia ini. Sekaya-kayanya kita, sesukses-suksesnya kita di dunia, rumah yang kita bangun, mobil-mobil yang kita miliki, toh akan kita tinggalkan. Kadang-kadang baru saja rumah dibangun, baru selesai sudah diperbagus, yang punya malah meninggal dunia, ya kan? Sering seperti itu terjadi. Artinya apa yang kita nikmati kesuksesan dunia ini tidak akan lama. Bagaimana kalau kita ingin menikmati kesuksesan di akhirat, yang itu Allah Subhanahu wa taala wal akhiratu khairu wa abqa. Di akhirat itu namanya kesuksesan melebihi, berlipat-lipat kesuksesan di dunia. Dan selain itu kita tinggal di sana tidak hanya setahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun, tetapi abqa, kekal abadi. Bagaimana kita sanggup untuk bersungguh-sungguh di dalam meraih kesuksesan dunia? Kenapa kita tidak bersungguh-sungguh untuk meraih kehidupan akhirat? Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang sungguh-sungguh di jalan kami, kami pasti akan tunjukkan jalan-jalan kami. Kesungguhan kita ini kita perlukan. Sungguh kita tetapkan, kita azamkan di dalam hati kita bahwa nanti saya akan mengakhiri hidup dengan husnul khatimah, insyaallah, mudah-mudahan. Maka yang pertama kita harus sungguh-sungguh. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang dimuliakan Allah, kita harus sering bermuhasabah. Kita ini sering lupa. Kita sering lupa, lalai, itu tabiat manusia. Bahkan manusia ini disebut manusia karena linisyanihi. Manusia itu disebut manusia karena lupa. Maka kita harus sering muhasabah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu anfusakum qabla an tuzanu. Hisablah dirimu sebelum kalian nanti dihisab. Hisab itu berat kecuali yang dimudahkan oleh Allah.
Mudah-mudahan Allah memberikan kita hisab yang mudah. Allahumma hasibna hisaban yasira. Ya Allah, hisablah kami dengan hisab yang ringan. Selalu bermuhasabah. Itu akan lebih ringan bagi kalian kelak di hadapan Allah ketika dihisab, apabila sekarang kalian sudah mulai menghitung-hitung bagaimana tauhid saya, apakah terjaga, apakah saya masih suka melakukan kesyirikan. Itu harus mulai kita lihat sekarang, jangan terlambat. Kesyirikan itu harus kita tinggalkan sekarang. Kepercayaan kepada jimat, kepada mantra, kepada dukun dan sebagainya harus kita tinggalkan. Ibadah-ibadah kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah harus ditinggalkan, menyembelih untuk selain Allah dan sebagainya. Semua amalan-amalan syirik itu harus kita tinggalkan. Kita evaluasi. Belum tentu hidup kita itu lama. Jadi evaluasi itu harus sering. Apalagi yang harus kita evaluasi, salat kita. Apakah salat kita sudah sesuai yang kita inginkan, kita harapkan, kita menghadap Allah dengan salat seperti itu? Kita sholat dengan syarat rukun yang kita penuhi. Kalau perlu sunnah-sunnahnya juga kita penuhi. Amal-amal soleh yang lain apakah kita laksanakan seperti itu? Zikir itu juga penting. Mudah dilakukan, pahalanya besar, dan itu kunci kesuksesan. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ingatlah Allah banyak-banyak. Mengingat Allah itu nggak akan pernah kebanyakan, Mbak. Ingat Allah itu memang sebanyak-banyaknya. Wazkurullaha katsiran. Makanya zikir itu, kitab zikir. Saya kebetulan bawa kitab zikir Hisnul Muslim ini. Ini kitab zikir ini memuat zikir-zikirnya yang diajarkan Rasulullah, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Satu kitab itu isinya zikir-zikir Rasulullah. Ya, kita mungkin tidak bisa 100%, tapi perbanyak zikir. Itu kunci kesuksesan. Manusia ini kan biasanya meninggal dengan kebiasaan hidupnya. Yamutul insanu ala hasbi hayatihi. Orang mati biasanya memang dengan kebiasaan hidupnya. Man asha ala syai'in mata alaihi, wa man mata ala syai'in yub'atsu alaihi. Siapa yang hidupnya dengan suatu kebiasaan, maka dia akan mati dalam kebiasaan itu. Hidupnya sholat, dia rajin sholat, dia mati sholat. Hidupnya banyak zikir, dia mati berzikir. Hidupnya berjudi, mungkin dia matinya berjudi. Hidupnya minum minuman keras, matinya saat minum minuman keras. Man asha ala syai'in mata alaihi, wa man mata ala syai'in bu'isa alaihi. Siapa yang mati dalam satu keadaan, dia akan dibangkitkan dalam keadaan seperti itu. Nanti di akhirat itu kita juga disuruh sujud, tapi tidak semua orang bisa sujud karena waktu di dunia nggak pernah sujud. Mudah-mudahan sujud kita setiap hari itu memudahkan kita nanti ketika diperintah oleh Allah untuk bersujud. Wa yauma yukshafu an saqi wa yud'auna ila sujudi wa hu fala yastati'un. Pada hari ketika betis disingkapkan dan mereka diperintahkan untuk bersujud, tetapi mereka tidak bisa bersujud. Khasyiatan absaruhum tarhaqum dhillah. Mata mereka tertunduk, diliputi rasa takut, kehinaan. Wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Dulu ketika di dunia mereka diajak bersujud, tapi mereka tidak mau, padahal mereka sehat. Sekarang di akhirat mereka disuruh sujud, nggak bisa karena nggak pernah sujud. Kemudian penting untuk banyak mengingat kematian. Aksiru min dzikri hadzimil ladzat. Ingat-ingatlah kematian. Mengingat kematian itu sehat. Jangan takut mati, karena takut mati tidak akan menunda kematian. Jangan takut mengingat mati, karena takut mengingat mati juga tidak menunda kematian.
Mengingat mati itu membuat hati kita sehat. Kenapa? Karena kita dengan mengingat mati itu akan terus berusaha beramal soleh. Karena itu ziarah kubur dianjurkan untuk mengingat kematian. Rasulullah menganjurkan berziarah kubur untuk mengingat kematian, bukan untuk berdoa kepada orang yang mati ya, tapi untuk mengingat kematian. Fa innahu tudzakkirukumul akhirah. Al-an fazuruha fa innahu tudzakkirukumul akhirah. Dulu aku melarang kalian ziarah kubur, sekarang ziarahlah, karena itu akan mengingatkan kalian kepada akhirat. Jadi saya kira tidak berpanjang lebar, saya akan akhiri materi kajian pada pagi ini. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari yang dimuliakan Allah, perjalanan hidup kita ini singkat. Tidak terasa saya umur 51 tahun. Mungkin bapak-bapak yang sudah umur 60, 70 juga belum lama hidup di dunia ya. Rasanya belum lama, nanti di akhirat itu kita akan merasa hidup di dunia itu hanya sesaat di pagi hari atau sore hari. Itu sama semua orang. Ternyata tidak lama. Perjalanan hidup itu sangat singkat. Akhir hidup yang kita impikan adalah husnul khotimah, akhir kehidupan yang indah. Kita berharap semoga ketika malaikat maut datang bertamu ke rumah kita, bertamu terakhir untuk membawa nyawa kita, kita dipanggil oleh Allah dengan panggilan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Begitu, wahai jiwa yang tenang, pulanglah, kembalilah kepada Tuhanmu, kepada pemilikmu, penciptamu, dengan ridho dan diridhoi. Masuklah ke dalam hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa'idna min su'il khatimah waj'alna min ibadikal ladzina tardha anhum. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.